Pemerintah kembali mengoptimalkan dana menganggur negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Setelah sebelumnya menempatkan dana sebesar 200 triliun rupiah ke bank-bank himbara, kini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyiapkan tambahan penempatan dana ke sejumlah bank daerah. Langkah ini disebut untuk bisa lebih strategis lagi menjaga likuiditas perbankan sekaligus mendorong fungsi intermediasi agar kredit sektor produktif terus mengalir dari pusat hingga ke daerah. Dan kini kita bahas dalam Purbaya Tebar Duit ke bank pemerintah dan juga bank daerah. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan kembali menempatkan saldo anggaran lebih atau SAL ke perbankan. Kali ini ia memutuskan akan menyetor ke dua Bank Pembangunan Daerah atau BPD, yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK atau BCTM dan juga PT Bank DKI atau Bank Jakarta. Purbaya memperkirakan akan menyerahkan 10 triliun hingga 20 triliun rupiah. Menurutnya permintaan ini datang dari masing-masing BPD tersebut di mana mereka tertarik ya untuk menerima penempatan ini karena bunga penempatannya rendah yaitu berada di 3,7 pemirsa atau 3,8% per Juni 2025. Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo mengaku masih belum menerima pemberitahuan secara resmi terkait penempatan dana tersebut. Namun Bank Jatim menyambut baik dan juga siap untuk bisa menyukseskan program pemerintah. Winardi mengatakan dengan adanya penempatan dana di Bank Jatim ini nantinya akan disalurkan melalui kredit di sektor produktif sehingga hal tersebut mampu untuk menggerakkan rantai pasokan ekonomi dan pada akhirnya ini diharapkan dapat berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Menurutnya Bank Jatim senantiasa berupaya untuk bisa meningkatkan dana murah dari masyarakat melalui digitalisasi transaksi keuangan maupun layanan keuangan berbasis ekosistem. Sementara itu Direktur Utama Bank Jakarta pemirsa Agus Widodo menyampaikan apresiasi dan juga menyambut baik rencana penempatan dana tersebut. Menurutnya langkah ini merupakan bentuk kepercayaan dan juga dukungan strategis dari pemerintah ya terhadap peran dari Bank Jakarta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan daerah serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Penempatan dana pemerintah pusat ini akan menjadi stimulus yang positif yang mana dapat mengakselerasi fungsi intermediasi terutama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM, perdagangan, industri dan juga sektor jasa yang berkontribusi langsung terhadap ekonomi daerah. Bank Jakarta juga siap untuk melaksanakan amanah tersebut secara profesional dan prudent dan tentunya tetap mematuhi seluruh ketentuan regulator dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Ia juga menyampaikan bahwa di setiap penyaluran kredit ini memiliki dampak yang cukup nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi Jakarta. Nah, sebelum menggelontorkan dana segar ke bank daerah, Purbaya juga sudah lebih dulu ya menyalurkan dana serupa ke bank-bank milik pemerintah. Nah, kita akan lihat ya seperti apa detailnya. Ya pemirsa seperti diketahui ya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini sebelumnya telah menyuntik dana segar hingga 200 triliun rupiah ke 5 bank himpunan bank milik negara atau himbara pada 12 September lalu. Kelima bank tersebut adalah Bank BNI, pemirsa ada Bank Mandiri, Bank BRI, lalu ada BTN dan juga ada Bank Syariah Indonesia. Nah kalau kita lihat Bank Mandiri, Bank BNI dan juga Bank BRI ini menempatkan dana masing-masing sebesar 55 triliun rupiah. Lalu selanjutnya ada BTN ini yang besarnya berada di kisaran 25 triliun rupiah. Lalu ada Bank Syariah Indonesia yang dikucurkan dana sebesar 10 triliun rupiah. Nah dari kebijakan ini Purbaya mengklaim penempatan dana menganggur pemerintah ini sudah cukup mampu ya menggerakkan roda perekonomian Indonesia lebih cepat. Purbaya mengatakan efek pertama ini terlihat dari makin cepatnya pertumbuhan kredit di perbankan. Salah satu yang telah ia saksikan ialah peningkatan kredit Bank Mandiri yang telah mencapai sekitar 11% pemirsa. Ini peningkatannya ya. Lalu ini kalau kita lihat memang cukup signifikan karena sebelumnya berada di kisaran 8%. Jadi ini dari 8% sebelumnya menjadi 11%. Nah efek kedua yang telah dirasakan perekonomian Indonesia ialah terlihatnya peningkatan yang sangat cepat dari peredaran uang primer atau M0. Nah pertumbuhan uang primer ini ia sebut telah mencapai 13%.
yang mana sebelumnya ini stagnan pemirsa. Nah, Purbaya juga menjelaskan tujuan dari penyaluran dana hingga 200 triliun rupiah ini kepada bank-bank himbara diantaranya adalah untuk meningkatkan likuiditas perbankan, mendorong suku bunga pinjaman maupun deposito turun, mendorong penyaluran kredit ke sektor real dan menjaga agar fungsi perbankan ini tetap aktif dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah sekarang nih, bagaimana sebenarnya dampak dari penyaluran dana segar ini ke perekonomian? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa meyakini dampak kebijakan penempatan dana senilai 200 triliun rupiah di 5 bank ini sudah mulai terlihat. Ia menyebut contoh efektivitas kebijakan tercermin pada komentar pengacara kondang Hotman Paris ya terkait dengan bunga deposito. Di mana Purbaya menggarisbawahi penempatan kas negara dengan bunga rendah di bank komersial itu bukan ditujukan untuk program pembangunan pada suatu tujuan tertentu saja. Jadi dengan menempatkan dana di bank, ia menargetkan dapat meningkatkan likuiditas dan juga menurunkan cost of fund yang mana akhirnya ini bisa mendongkrak pertumbuhan kredit, konsumsi dan investasi serta efek berganda atau multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah karena itu cerita dari pengacara kondang Hotman Paris terkait turunnya bunga deposito diyakini membuktikan bahwa keberhasilan dari inisiatif yang ia jalankan. Purbaya pun melihat rekam historis stok uang pemerintah di Bank Sentral masih amat memadai sehingga ia yakin inisiatif ini dapat berjalan baik dan juga dengan guyuran dana segar dari pemerintah ini bagaimana sebetulnya ya tren outstanding kredit perbankan dan juga tren dana pihak ketiga perbankan serta tren LDR atau loan to deposit ratio perbankan Indonesia saat ini kita akan simak di slide berikutnya tapi kita akan lihat dulu nih ya tanggapan dari Pak Purbaya ya bahwa ia menyatakan Pak Hotman Paris ini protes katanya gitu ya. Ia memperpanjang depositonya bunganya jadi turun dan ia jadi rugi. Nah memang itu tujuannya sebetulnya. Jadi Pak Purbaya ini menyampaikan tujuannya itu adalah memang seperti itu. Agar ekonomi bisa berjalan dan ini juga sebagai konfirmasi bahwa kebijakannya artinya mulai berjalan. Oke kita lihat ya nanti dalam beberapa bulan ke depan seperti apa sebetulnya dampaknya. Nah sekarang kita akan lihat nih pemirsa, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, ini tren outstanding kredit perbankan Indonesia hingga Juli 2025 ini terpantau berada di 8.043 triliun rupiah pemirsa. Nilai ini meningkat cukup signifikan ya kalau dilihat di tahun 2022 yang berada di kisaran 6.424 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat di tahun 2023 ini berada di 7.090 rupiah. Dan kalau kita di tahun 2024 ini berada di 7.827 triliun rupiah. Jadi ini peningkatannya cukup signifikan ya pemirsa ya. Nah sekarang kita akan lihat nih bagaimana dengan tren dari dana pihak ketiga perbankan Indonesia saat ini. Nah ini adalah tren dana pihak ketiga atau DPK di perbankan ya. Berdasarkan data dari OJK terlihat bahwa tren dana pihak ketiga perbankan Indonesia saat ini tepatnya di bulan Juli 2025 kemarin ya. Ini mencapai di kisaran 9.294 triliun rupiah. Sementara kalau kita lihat di tahun 2024-nya ini berada di 8.837 rupiah. Lalu di tahun 2023 berada di 8.441 triliun rupiah. Sementara untuk di 2022 berada di 8.458 rupiah. Jadi kalau dilihat ini dari tahun 2002 saja ke tahun 2025 ini peningkatannya boleh dikatakan cukup signifikan ya pemirsa ya. Lalu bagaimana dengan tren LDR perbankan Indonesia saat ini? Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, berdasarkan data dari OJK, tren LDR atau loan to deposit ratio perbankan Indonesia berada di atas angka sekitar 80% pemirsa. Nah, pada tahun 2023 ini berada di 83,83%, sementara untuk di tahun 2024 ini melonjak pemirsa ke 88,62%. Dan hingga Juli 2025 tren LDR perbankan ini berada di level 86,54% pemirsa. Nah yang dimaksud dengan loan to deposit ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan bank untuk bisa memenuhi kewajiban keuangannya. Nah rasio ini digunakan untuk bisa mengetahui tingkat likuiditas bank sekaligus menjadi alat ukur fungsi intermediasi perbankan. Nah, loan to deposit ratio adalah perbandingan total penyaluran kredit terhadap total dana yang diterima. Jadi semakin tinggi angka rasio yang ditunjukkan, hal ini menunjukkan bahwa suatu bank ini semakin memiliki tingkat likuiditas yang
rendah. Jadi dengan ini dapat disimpulkan bahwa loan to deposit ratio adalah rasio yang menggambarkan seberapa mampunya sebuah bank untuk bisa membayar kembali dana depositor yang telah digunakan untuk memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah lainnya. Nah pemirsa, terlepas dari fakta bahwa dana pemerintah baru saja disalurkan ya ke bank-bank himbara dan juga sebagian bank daerah, langkah ini diharapkan mampu untuk bisa menciptakan efek berganda bagi sektor keuangan nasional. Dengan meningkatnya likuiditas, turunnya suku bunga, dan tersalurkannya kredit ke sektor produktif, manfaatnya diyakini akan menetes hingga ke bank-bank lain serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh.